Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil eksplorasi etnomatematika yang telah kami lakukan di Kabupaten Gresik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Eka Zuliani Tias, Siti Aisyah Nur Latifah, dan Erisha Lucy Rusdianti. Setelah melakukan eksplorasi pada Kabupaten Gresik, kami menemukan beberapa budaya Kabupaten Gresik yang mengandung unsur-unsur matematika. Yang pertama yaitu Masjid Agung Gresik. Yang kedua yaitu Jenang Jubung. Yang ketiga adalah Batik Pitutur. Yang keempat Damar Kurung. Yang kelima yaitu permainan dakon. Yang keenam adalah pudak. Yang ketujuh yaitu lumpang. Dan yang terakhir adalah umpak tiang bangunan. Untuk yang pertama, yaitu Masjid Agung Gresik. Masjid Agung Gresik diresmikan oleh Bupati Gresik Kyai Haji Robah Maksum MM pada tanggal 27 Februari 2004 dan telah menjadi masjid kebanggaan warga Gresik. Masjid Agung ini berada di sebelah barat pertigaan antara Jalan Wahidin Sudirohusodo dan Jalan Maijen Sungkono. Arsitektur masjid ini bernuansa Jawa modern. Hal tersebut bisa dilihat dari bentuk bangunan dan kubah yang berbentuk limas. Beberapa bentuk dari bangunan dan objek yang ada pada Masjid Agung Gresik dapat dijadikan alat untuk memperkenalkan konsep matematika seperti konsep geometri, sehingga mempermudah dalam memahami konsep yang bersifat abstrak, antara lain yaitu persegi, lingkaran, trapesium, kubus, bola, dan limas. Yang pertama yaitu kita perhatikan kubah Masjid Agung Gresik ini. Kubah masjid ini berbentuk menyerupai limas segi 4. Jika direpresentasikan dalam GeoGebra, bentuknya terlihat seperti ini. Kemudian, pada interior masjid terdapat lampu yang berbentuk menyerupai damar kurung, yaitu kerajinan khas Gresik yang berbentuk kubus. Selain itu, juga interiornya memiliki bentuk-bentuk geometri, seperti hiasan pada dinding ini juga berbentuk persegi. Kemudian, pada mihrab Masjid Agung Gresik terdapat unsur lingkaran serta setengah bola. Masjid Agung Gresik ini memiliki nuansa Jawa modern. Hal ini dapat terlihat dari mihrab Masjid Agung Gresik yang bernuansa Jawa. Selain itu, pintu Masjid Agung ini berbentuk menyerupai trapesium. Jadi daun pintunya memiliki bentuk menyerupai trapesium. Masjid ini memiliki sebuah menara dan sebuah bangunan inti. Bangunan masjid ini berbentuk kubus dan di atasnya terdapat atap yang berbentuk limas. Masjid ini juga dikenal ikon dari Kabupaten Gresik. Jika dalam bulan Ramadan, masjid ini begitu ramai dan sangat sering dikunjungi oleh warga Gresik. Selain itu, masjid ini juga menjadi masjid favorit warga Gresik dalam melangsungkan acara pernikahan maupun akad nikah. Selain luas, bangunannya juga sangat menarik untuk dijadikan tempat sakral, seperti pernikahan. Kemudian yang kedua ada Jenang Jubung. Jenang Jubung sendiri merupakan jajanan khas Gresik. Jubung berasal dari ketan hitam dan ditaburi wijen pada bagian atasnya. Pada umumnya, jubung dibungkus dengan daun pohon pinang muda yang dianyam mirip dengan gelas mini yang biasa dikenal dengan nama OP oleh masyarakat sekitar. Proses pembuatan jubung ini memerlukan waktu paling tidak 1 hari dalam proses pembuatannya.
Proses memasak adonan merupakan proses yang paling lama. Untuk menghasilkan jubung yang terbaik membutuhkan waktu 6 jam sampai adonan benar-benar kental. Jadi, tidak heran jika juru masaknya adalah kaum lelaki, karena untuk mengaduk adonan jubung yang diaduk terus-menerus selama 6 jam. Ciri khas bungkusan jubung adalah daun pinang muda yang dililit mirip gelas tadi. Bungkusan ini berbentuk tabung tetapi tanpa tutup, berbentuk lingkaran. Di bagian bawah bungkusan ini berbentuk persegi. Uniknya, kemasan jubung tersebut tidak terbentuk dari jaring-jaring tabung yang sering dikenalkan saat pembelajaran matematika. Kemasan tersebut berbentuk dari satu lembar daun pinang berbentuk persegi panjang yang dihubungkan kedua sisinya, lalu di-staples, dan bagian alasnya yang berbentuk lingkaran dilipat pada kedua sisinya sehingga membentuk segi 6. Dan bagian kanan kirinya kemudian dilipat ke dalam sehingga terbentuklah persegi. Tetapi, isi dari jenang jubung ini tetap berbentuk menyerupai tabung. Yang ketiga yaitu batik pitutur. Batik pitutur merupakan salah satu batik tulis yang memadukan warna serta gambar khas kota Pudak Gresik. Kerajinan batik lokal ini dikelola oleh seorang pensiunan sekretaris desa bernama Haji Ilham, warga desa Cermelor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sejak tahun 2009. Motif yang tertuang dalam batik tulis ini beraneka ragam, yang menggambarkan tentang ciri khas kota Gresik, seperti pudak, ketupat, udang, bandeng, gapura, hingga rusa Bawean yang menjadi ikon Pulau Bawean Gresik. Pada batik pitutur, motif pudak pada gambar yang paling kiri terdapat unsur matematika yaitu transformasi geometri, tepatnya translasi. Selain itu juga terdapat garis lurus serta garis lengkung pada batik tersebut. Kemudian pada motif kedua bagian tengah yaitu motif damar kurung. Damar kurung sendiri merupakan kerajinan khas Gresik. Damar kurung ini menjadi ikon dari kota Gresik sendiri. Pada batik ini juga terdapat unsur matematika yaitu transformasi geometri, yaitu translasi. Selain itu juga terdapat konsep garis lengkung dari gambar daun-daun yang ada di sekitarnya. Kemudian pada gambar yang paling kanan yaitu motif ikan bandeng terdapat konsep translasi dan rotasi. Untuk menghasilkan batik pitutur ini prosesnya juga tidak mudah. Bahkan satu kain batik sepanjang 1 meteran lebih membutuhkan waktu 1 bulan atau paling cepat 3 minggu. Karena membutuhkan ketekunan, ketelatenan tersendiri dari mulai menyiapkan motif, mencanting, hingga proses penjahitan. Kemudian, penjelasan tentang budaya yang mengandung unsur matematika pada Kabupaten Gresik akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai damar kurung. Jadi, damar kurung ini merupakan sebuah lentera yang memiliki bentuk khas dan berasal dari Kabupaten Gresik. Jadi, damar kurung sendiri itu dipopulerkan oleh seniman yaitu Mas Mundari. Memiliki arti, damar sendiri merupakan lampu yang mengeluarkan cahaya dari api kecil, sedangkan kurung merupakan kandang atau sangkar burung buatan manusia yang peletakannya dengan cara digantung, sehingga jika diartikan secara keseluruhan, damar kurung merupakan lentera yang berbentuk kurungan yang dapat terlihat seperti gambar di samping ini. Damar kurung memiliki keunikan dalam aliran menggambarnya, hiasan gambar yang ada di sini, yaitu
naivisme. Jadi pelukisnya menggambar dari tampak samping, dan dia juga menggambarnya tidak serealistik nyatanya. Terus kemudian dulunya damar kurung ini hanya diproduksi oleh kalangan keluarga Mas Mundari pada bulan Ramadan, dan tujuannya dibuat atau diproduksi damar kurung ini untuk memeriahkan bulan Ramadan pada malam hari. Damar kurung ini memiliki keunikan, yaitu berbeda dengan lampion yang ada di Cina. Damar kurung ini lampion yang berbentuk kubus, dan dia memiliki hiasan sepasang segitiga siku-siku kembar, sehingga jika dilihat dari tampak samping, damar kurung ini membentuk huruf M. Kemudian dia memiliki 4 penyangga di bawah, sehingga selain bisa digantung, damar kurung ini juga bisa diletakkan di meja. Jadi bisa juga digunakan untuk aksesoris di rumah, di meja. Kemudian keempat sisi kubus tersebut dilapisi dengan gambar 2 dimensi. Di bagian kertas tersebut dihiasi dengan berbagai kegiatan khas Gresik seperti jual beli makanan Gresik, budaya pasar bandeng, dan kegiatan Islami yang sering dilakukan di kota Gresik. Dan di bagian atas ini terdapat 2 kayu yang sejajar berguna untuk penyangga dari lampunya damar kurung, seperti itu. Dan keunikan lain dari damar kurung ini yaitu lukisannya. Jadi lukisan yang terdapat di keempat sisi damar kurung ini dominan menggunakan garis lurus, dan motifnya memiliki pola menggunakan prinsip translasi seperti segitiga ini. Jadi dia itu dipindahkan sehingga membentuk pola seperti gambar di samping. Kemudian dalam satu sisi lukisan tersebut dibagi menjadi 2, luasnya sama besar. Seperti itu. Lanjut kemudian ke permainan dakon. Jadi saat kami observasi ke Museum Sunan Giri, ternyata ditemukan papan dakon yang sudah ada sejak zaman Sunan Giri. Jadi pada zaman dahulu papan permainan dakon itu berbeda dengan yang kita ketahui sekarang. Jadi dia itu terbentuk dari sebuah batu yang panjang dan memiliki lubang-lubang di atasnya. Seperti ini. Lubang tersebut bisa dikatakan memang tidak membentuk lingkaran sempurna, tapi masih menyerupai lingkaran, sehingga ada indikator bahwa pada zaman dahulu orang-orang tersebut memiliki cara tersendiri untuk bisa membentuk lingkaran-lingkaran pada dakon tersebut. Kemudian papan dakon tersebut memiliki lubang buah dakon yang berukuran sama di kedua sisi. Jadi dia memiliki 2 saf yang lurus dan lubang besar di bagian ujung dari papan tersebut. Namun yang kita temukan di Museum Sunan Giri itu hanya separuh dari papan dakon utuhnya, karena mungkin juga lapuk termakan usia. Dan penjelasan dari Museum Sunan Giri, permainan dakon tersebut menggunakan biji sawo sebagai pelengkap permainan dakon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pudak, lumpang, dan umpak tiang bangunan. Pudak adalah nama makanan atau jajanan khas dari Gresik. Awal mula terciptanya pudak konon sebagai bekal para pedagang yang hendak berpergian jauh, karena makanan ini mampu bertahan sampai 3 hari. Pudak sendiri mempunyai kadar kalori yang tinggi, sehingga dapat menjadi pengganti makanan pokok penduduk Gresik di kala itu. Proses membuat pudak cukup sederhana karena bahannya terbuat dari tepung beras, santan kelapa, dan gula yang dimasukkan ke dalam kemasan yang terbuat dari bahan yang disebut OP atau
pelepah daun pinang. Di samping rasanya yang khas, bentuk kemasan pudak ini juga unik. Dari bahannya sudah mulai langka, pembuatan kemasan pudak juga tidak sederhana. Pangkal pelepah daun pinang harus disamak terlebih dahulu untuk memisahkan kulit luar dan kulit dalam. Kulit bagian dalam inilah yang dimanfaatkan sebagai kemasan pudak. Setelah dibersihkan dan dipotong-potong sesuai ukuran, kemudian dilipat dan dijahit dengan alur seperti huruf L tanpa sudut, sehingga sisi dan dasarnya tertutup dan membentuk ruang seperti gelas, seperti pada gambar. Setelah adonan dituangkan, ujung kemasan yang terbuka dikucupkan dan diikat. Setelah itu dikukus. Bentuk dari jajanan pudak ini menyerupai oval, namun lancip pada salah satu puncaknya. Kemudian berikutnya ada lumpang. Nah, lumpang yang kami temukan di Museum Sunan Giri ini memiliki keunikan dari kebanyakan lumpang yang digunakan oleh masyarakat pada masa lampau. Lumpang tersebut terbuat dari batu yang berbentuk kerucut terpancung garis sejajar alasnya. Lumpang memiliki berbagai ukuran seperti yang ada pada gambar. Bagian alas lumpang yang lebih lebar dilubangi mengerucut. Lumpang sering digunakan oleh masyarakat Gresik untuk menumbuk beras atau jagung sehingga menjadi bubuk atau memisahkan padi dari kulitnya. Nah, bagian dalam lumpang juga berbentuk seperti kerucut terpancung. Bagian ujung penumbuknya juga berbentuk kerucut terpancung seperti yang ada pada gambar. Kemudian yang terakhir ada umpak tiang bangunan. Umpak tiang bangunan yang kami temukan di situs makam Sunan Giri ini memiliki keunikan motif dan bentuk. Umpak tersebut merupakan umpak pendopo pada kompleks makam Sunan Giri. Gaya hias ukirnya bermotif karang, sebagai hias ukir yang banyak berkembang pada masa periode Islam. Penggunaan hias ukir semacam tersebut juga diduga sangat berpengaruh pada lingkungan pesisir, di mana karang atau koral merupakan habitat laut. Di samping itu, bentuk pola dari umpak tiang berbentuk dua persegi yang diletakkan dengan sudut yang berbeda. Hal ini dipercaya memiliki hubungan dengan letak 8 arah mata angin. Kemudian pola umpak tiang semakin ke atas, ukuran pola tersebut semakin terkecil. Seperti jika dalam matematika disebut dilatasi dengan nilai K yang semakin kecil. Sekian penjelasan dari kami mengenai etnomatematika yang ada di Gresik. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada anggota kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identik dengan Surya Matahari. Ajaran Buddha ya? Surya Majapahit. Surya Majapahit. Surya Majapahit. Oh, jadi fungsinya juga beda-beda atau gimana? Jenisnya beda. Jenisnya, iya. Kalau yang ini ada. Kalau yang dulu itu apa ya? Ya, ini Buat video. koleksi yang masterpiece di sini. Ini koleksi ini diperkirakan usia Subhan, Sunan Giri sama Syekh Jagal ini kurang lebih antara 550 tahun. Ya. Jadi beliau ini tokoh perempuan. Fatimah. Ke-10, jadi sebelum Wali Songo. Kalau Rabana sendiri itu kan salah satu alat untuk penyebaran Islam di sini, Pak ya? Untuk ini sebenarnya cukupnya yang dipakai pertama sama ini cukup makam Mbak Sunan Giri. Ketika Yang menumbuk padi. Ini adalah bentuknya kerucut terpancung. Bisa lebih jelas dilihat.